adik-adik, selamat datang di Sil Asik 2020 dengan tema Aku Oke. Nah adik-adik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita bersama-sama berdoa, doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah Sil 2020. Berkati kami, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, supaya semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah iman anak-anak semakin hari semakin terus mengandalkan Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama dengan lagu tema Aku Oke bersama kakak-kakak STT Baptis Medan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Hai adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Alda. Nama kakak Anggun. Nama kakak Lori. Nama kakak Francisca. Nama kakak Rebecca. Nama kakak Keran. Nama abang Faigen. Selamat datang di Sekolah Injil Liburan Asik dengan tema Aku Oke. Yuk kita nyanyi bareng ya. Berdering, aku oke, jangan sampai engkau tertinggal. Tuhan memanggilmu, aku oke, jangan tunda, kau akan menyesal. Firman-Nya selalu membimbing hidupmu, agar engkau tak tersesat di jalan. Terimalah Dia, taati firman-Nya, hidupku kan bahagia. Dengar panggilan-Nya, mengajakmu untuk setia, melayaninya, siap menjawab, oke Tuhan, kemanapun engkau dipimpinnya. Oh dengarkanlah panggilan-Nya, mengajakmu untuk setia, ikut teladannya, siap menjawab, oke Tuhan, kemanapun engkau dipimpinnya. Terimalah panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke, semua pasti oke. Aku oke, kamu pun juga oke, kita semua oke. Aku oke, taat perintahnya. Adik-adik yang kakak kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita berdiri semuanya ya, jangan ada yang duduk. Mari taruh tangan kanan adik-adik di dada sebelah kiri kalian. Seperti ini ya. Karena kita mau membacakan janji kitab suci. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci firman Allah dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan di dalam hati saya, supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau ketemu sama satu keluarga. Namanya Keluarga Asik. Iya, namanya Asik. Nah, keluarga ini ada siapa aja sih? Jadi isinya itu ada Papsik, ada Mamsik, ada Nada, Maya, Tama, dan Ria. Nah, mereka ini keluarga bahagia yang senang belajar firman Tuhan. Setiap kali mereka berkumpul, entah itu di meja makan, di tempat tidur,
ataupun di ruang keluarga, mereka selalu belajar firman Tuhan. Seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita, supaya kita membicarakan firman Tuhan berulang-ulang, entah saat kita duduk, saat kita dalam perjalanan, entah saat kita berbaring, maupun saat kita bangun. Nah, penasaran nih sama keluarga asik? Kita lihat aja langsung mereka. Ayo. Mamsik, ini sarapannya enak banget loh. Terima kasih ya. Papsik boleh tambah lagi nggak nih sarapannya? Wah, puji Tuhan. Anak-anak kalian senang sarapannya hari ini? Suka dong. Baik, nanti setelah kita selesai sarapan, kita akan belajar firman Tuhan ya. Kita hari ini belajar apa, Mamsik? Sebentar ya. Nanti setelah Mamsik beres-beres, kita akan belajar firman Tuhan. Kanada, sudah selesai makannya, Nak? Bantu Mamsik beres-beres ya. Oke, Mamsik. Sini aku bantu. Tama, Ria. Kalian siap ya belajar firman Tuhan pagi hari ini? Oke? Mau dong, Papi. Oke. Nah, kalau begitu, kita tunggu ya. Mamsik, Kak Nada, dan Kak Maya kembali ke meja ini. Baru kita mulai belajar firman Tuhannya. Oke, Papsik. Kanada, Kak Maya, ayo cepat ke sini. Wah, kayaknya ada yang seneng banget nih mau dengar firman Tuhan. Sudah, tenang-tenang dulu. Sekarang kita siap akan belajar firman Tuhan. Papsik, ini Alkitabnya. Terima kasih, Mamsik. Oke. Kita akan belajar apa, Papsik, hari ini? Kita akan belajar dari seorang pemuda yang sangat hebat. Namanya Timotius. Siap belajar firman Tuhan? Oke semua? Aku oke. Halo adik-adik, kita bertemu di kelas Madya untuk sekolah Injil liburan. Bersama Kak Elina, kita akan belajar beberapa tokoh Alkitab dalam beberapa hari ke depan. Tapi hari ini kita akan belajar mengenai Timotius. Nah, kalau adik-adik mau mengerti dan mengenal kisah Timotius, kalian perlu membaca secara lengkap Timotius 1 dan Timotius 2. Tapi kali ini kita hanya melihat beberapa nilai-nilai saja yang kita lihat dari Timotius sebagai anak yang siap menerima tugas yang dipercayakan kepadanya. Kisah Timotius ada di dalam kitab Timotius yang ditulis oleh Paulus. Jadi, Paulus ini adalah bapa rohani dari Timotius yang menuliskan pesan-pesan kepada Timotius sebagai anak muda supaya dia boleh siap menerima tugas yang dipercayakan kepadanya. Kita lihat yang pertama, Paulus mengingatkan agar Timotius menjadi anak yang peka dan mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kalau adik-adik juga mau seperti Timotius, kalian juga perlu lihat bahwa ada banyak orang di sekitar kalian yang perlu mendengarkan firman Tuhan. Paulus mengingatkan bahwa zaman sekarang ini akan ada banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan juga mengajarkan ajaran sesat. Oleh sebab itu, salah satu tugas kita adalah menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Yang kedua, Timotius adalah anak yang mau mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Di dalam 2 Timotius 2, Timotius menyatakan kesiapannya sebagai orang muda untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik juga mau seperti dia menyampaikan firman Tuhan yang kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ada syaratnya, ya. Syaratnya adalah kalian juga harus rajin belajar dan menggali firman Tuhan supaya kalian tahu apa yang perlu disampaikan dan diperkatakan kepada orang lain supaya kalian juga bisa melayani sesama. Yang ketiga, Timotius adalah anak yang mempergunakan talenta dan karunia-nya untuk melayani Tuhan. Kak, apa sih bedanya talenta dan karunia? Talenta adalah bakat yang Tuhan berikan kepada setiap orang sejak kecil. Misalnya, si A punya bakat menyanyi, si B punya bakat menari. Jadi semua orang punya bakat dan talenta. Tapi kalau karunia itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya untuk bisa melayani sesama. Kalau kalian mau baca lebih banyak tentang karunia-karunia rohani, kalian bisa buka di 1 Korintus. Nah,
Untuk kisah teladan hari ini ada 3P sebagai kesimpulan yang bisa kalian pelajari. Yang pertama, perlu mengenalkan firman Tuhan kepada orang lain. P yang kedua, perkatakan firman Tuhan yang sudah dipercayakan kepadamu. Dan P yang ketiga, pergunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepadamu untuk melayani. Ingat 3P. Yang pertama, perlu mengenalkan firman Tuhan kepada orang lain. Kedua, perkatakan firman yang dipercayakan. Dan yang ketiga, pergunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Inilah pelajaran kita dalam hari ini. Sampai ketemu besok di dalam Sekolah Injil Liburan kelas Madya. Mari adik-adik kita menghafal ayat hafalan Sil hari ini untuk kelas Madya yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Masih di Sil Asik 2020 Aku Oke. Kita mau memuji Tuhan. I love you Jesus. Kakak undang untuk bangkit berdiri dan ikuti gerakan kakak-kakak ya. Adik-adik, salam kenal dengan kakak. Kalian bisa panggil kakak Ima aja ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pengabaran Injil. Nama tokoh tersebut adalah John Song Siang Ji, atau kalian bisa sebut dengan nama pendeknya Dr. John Sung. Nah, sebelumnya Kak Ima mau tanya nih, kalian pasti tahu gambar yang ada di samping ini? Nah, ini adalah obor. Kalau zaman dulu, kita pakai obor untuk menerangi jalan dan untuk menolong kita melihat dalam keadaan-keadaan gelap. Dan demikian juga dengan Bapak John Sung ini. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa sampai dia disebut sebagai obor Allah di Asia. Dia dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar Injil di daerah-daerah Asia termasuk di Indonesia. Nah, Dr. John Sung ini dia lahir pada 29 September tahun 1901. Dia lahir dari keluarga pendeta, bapaknya adalah pendeta dan ibunya adalah seorang buruh tani. Keluarga ini tinggal di desa Hongchek, desa yang perekonomiannya bisa dibilang rendah. Dan keluarga ini pun hidup dalam kesederhanaan. Nah, tapi walaupun sederhana, keluarga ini sederhana atau bahkan bisa kita sebut kurang, tapi si Dr. John Sung ini dipakai Tuhan, diberi kuasa sama Tuhan dengan akademis yang baik. Dr. John Sung ini sangat pintar
dalam hal akademisnya. Seperti ini nih tokoh Jonsung. Nah, kalau kalian perhatikan, Bapak Jonsung ini suka banget pakai kemeja putih. Dia kecil, dia juga rambutnya lurus, pendek, dan juga poninya ke depan gitu ya. Dan juga dia orangnya nggak senyum. Kalau kalian lihat di gambar ini, Dr. Jonsung tuh mukanya datar banget ya. Nah, secara karakter pun Dr. Jonsung walaupun pemalu, dia orangnya sangat keras kepala. Dia orang yang mudah banget marah, dia orang yang nggak sabaran, dia orang yang nggak suka basa-basi, dan dia orangnya tuh penyendiri. Jadi dia lebih baik sendiri daripada harus berhubungan dengan orang lain. Nah, kalian tahu nih, Dr. Jonsung ini seorang pengabar Injil. Tapi kok karakternya kayak gitu ya Kak Ima? Kira-kira emang bisa dipakai Tuhan kalau karakternya seperti itu? Nah, ternyata bisa loh. Dr. Jonsung berpengalaman indah dengan Tuhan dengan luar biasa selama bertahun-tahun sampai akhirnya dia boleh menjadi seorang pengabar Injil. Nah, sama seperti kita nih, Kak Ima, kalian, kita punya karakter yang beda-beda, kita punya sifat yang beda-beda, tapi ternyata kita dipakai sama Tuhan tuh sama. Kita dipakai untuk pekerjaan baik dalam memuliakan Tuhan. Jadi mungkin di antara adik-adik ada yang merasa, aku tuh malu kalau banyak orang. Aku tuh gak suka kalau banyak-banyak orang, aku malu. Sama seperti Kak Ima, sama seperti kalian, kita punya karakter, kita punya sifat yang berbeda-beda. Ada di antara kalian mungkin merasa malu orangnya kalau ada di sekitar orang banyak. Atau mungkin kita merasa pede-pede aja nih di lingkungan yang ramai. Ada di antara kita yang merasa sabar banget, atau di antara kita yang sukanya buru-buru, sukanya tergesa-gesa. Dan mungkin ada di antara kita yang merasa, ini mah pelajarannya gampang, aku bisa ngerti nih. Atau mungkin adik-adik juga ada yang merasa, kok aku susah banget ya ngerti pelajaran ini. Atau mungkin banyak di antara kita yang memiliki karakter yang berbeda dengan teman-teman kita. Nah, kita memang diciptakan Tuhan berbeda-beda dengan karakter yang bermacam-macam, tapi panggilan kita sama untuk memuliakan nama Tuhan. Dan terlepas dari setiap karakter kita, kalau adik-adik percaya sama Tuhan dan siap menerima panggilan Tuhan, Tuhan pasti bisa pakai kita dengan luar biasa. Melalui sekolah kita, melalui keluarga kita, melalui pelayanan kita, apapun yang ada di sekitar kita, Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Pertanyaannya, kalian siap nggak ya kira-kira? Siap nggak? Jawabnya aku oke ya. Ya, kalian oke nggak nih nerima panggilan Tuhan? Puji Tuhan. Dan sama seperti Jonsung, kita pasti diberkati luar biasa melalui setiap panggilan kita. Dan Kak Ima percaya kalian diberkati Tuhan juga luar biasa melalui setiap kehidupan kalian. Oke? Besok kita akan dengar lagi cerita tentang Jonsung ini ya, bagaimana sih dia dalam pendidikannya dan bagaimana pengalamannya bersama Tuhan. Dan sekarang adik-adik kita siap buat karya asik ya, kita siap untuk membuat kreasi bersama. Hai teman-teman, kita ketemu di karya asik untuk kelas Madya nih. Hari ini kita akan buat lukisan bubur kertas, bukan bubur ayam ya. Nah, kalian butuh bahan-bahan, diantaranya wadah berisi air. Kalian bisa gunakan air keran, jangan air kelapa ya, mending kalian minum. Nah, selanjutnya kalian harus siapkan kertas atau koran bekas. Bukan koran baru ya, takutnya belum dibaca. Dan kalian juga butuh kardus yang akan kalian gunakan sebagai media dasar lukisan nanti atau bingkainya nanti. Kalian juga butuh cat warna, kuas, lem kertas, dan juga tepung kanji ya. Nah, hari ini kita akan buat bubur korannya dulu nih. Cara membuatnya, pertama-tama kalian harus siapkan koran atau kertas bekas dan kalian sobek-sobek, kalian hancurkan, kalian robek-robek semuanya sampai jadi bagian yang kecil. Nah, kita robek ya. Robek, robek, robek terus sampai dia jadi kecil-kecil.
sudah jadi bagian yang kecil-kecil. Nah, sekarang kalian siapkan wadah yang sudah kalian isi dengan air tadi. Kalian rendamkan dan tenggelamkan semua bagian-bagian koran tadi ya. Tenggelamkan, kita tenggelamkan dan tenggelamkan semua kertasnya. Semua bagian koran harus kena airnya ya. Duh, asik mandi nih korannya. Nah, sambil kalian rendam koran-koran ini, kalian harus mempersiapkan gambar apa nih yang mau kalian gambar besok ya. Nah, sekian untuk karya asik hari ini. Sampai jumpa besok. Dadah! Nah, jadi jangan lupa ya anak-anak, kalian itu istimewa, sehingga kalian harus giat terutama dalam belajar firman Tuhan. Sehingga kalau Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kalian, kalian dapat berkata, "Aku oke, Tuhanku," dan semua orang bisa melihat dan membuat hal yang sama. Oke semuanya? Aku oke. Baik, kalau begitu anak-anak, sebelum kita mulai beraktivitas hari ini, kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan. Mari, lipat tangannya semua anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami sudah belajar bersama-sama mengenai sosok Timotius. Sungguh luar biasa sosok ini ya Tuhan, dia sosok yang istimewa. Biarlah kami bisa belajar meneladani apa yang Timotius lakukan, dan kami bisa menghasilkan buah-buah yang bermanfaat dalam pelayanan kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.